buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Mohon maaf, pertama saya mau terima kasih pada para penyumbang. Juga mohon maaf atas kesulitan yang dihadapi dari para penyumbang. Saya sudah bicara keras sama Pak Iwan. Saya buka aja halaman ini tiap publik dengar. Saya mau tanya Pak Iwan, itu bus Kopaja yang baru, yang full iklan, yang komik segala macam itu bayar pajak berapa? Pak, pakai NSM nggak dia? Iya, berapa mereka bayar itu? Saya mau tanya. Berapa duit? Saya mau tanya satu bus itu, pemasangan full, Kopaja. Karena saya, jujur saja, saya sudah panggil banyak biro iklan. Saya mau ketemu bapak ibu yang baik hati mau sumbang. Saya sudah ketemu biro iklan. Saya bilang, mau nggak Anda saya kasih hak iklan, sumbang bus buat saya. 3 biro iklan datang ke saya mengatakan tidak bisa. Iklannya murah, kami lebih baik pasang di bus. Tidak mungkin nyumbang bus. Barulah ketemu ada perusahaan yang mau memang setengah CSK nyumbang. Tiba-tiba mau dikenakan pajak kepada mereka, saya bingung. Terus gimana disesuai kata Bu Fatimah tadi, dinaik-naikkan. Ini ada NSR sekian-sekian. Makanya saya bilang Pak Michael, BPKP, kalau itu audit seluruh bus. Kalau mereka bayarnya murah, saya penjarakan kalian semua, permainan semua. Jadi jangan gunakan ukuran yang berbeda-beda gitu. Sekarang apa? Coba Yusuf gak kurang ajar, brengsek kan luar biasa sekarang, memaksa kita. Harus terima tuh bus-bus Cina yang jelek itu, daripada nggak ada bus. Itu kan pernyataannya gitu kan. Nah saya tanya ke BPKP. Ada orang siapkan 30 bus Transjakarta mau nyumbang, kita tahan-tahan tidak mau terima. Tidak pakai uang kita. Hino lagi. Mana yang lebih baik? Yusuf, terima pemberian orang dengan merek yang sudah terbukti, atau mau ngambil barang yang dipersoalkan sekarang masih lewatin konstruksi 50 hari. Oh, logikanya nggak masuk. Oke, masih memotot pajak. Orang kita berdebatnya. MIB. Saya BPKP audit aja. Saya masuk KPK turun semua DKI. Itu MIB bangunkan itu pos-pos semua untuk iklan LCD. Untung nggak? Untung besar dia pos itu. Kok kita bodoh sekali karena itu nggak ada beauty contest lagi kasih dia bangun. Nggak ada beauty contest loh, Pak. Dia bangun semua iklan. Nggak ada beauty contest. Kenapa Anda kasih?
ini yang mau nyumbang nih. Kalau Anda kenakan pajak semua, yang nyumbang masih hitung-hitungan pajak. Oke, saya setuju hitung-hitungan pajak. Ini BPKP saya kita hitung. Pajak yang Anda terima dengan harga bus kira-kira lebih mahal mana? Mahal besar? Ada kerugian negara nggak atas ini? Terus pasang wartawan, suruh wartawan masuk aja semua itu, wartawan TV semua, masa mereka dengar semua, suruh masuk aja semua. Biar rakyat hadirin kita semua. Nah kan saya mau tanya, pertanyaan saya. Kalau wartawan tulis, ada orang nyumbang bus, dapat konsesi 7 tahun, atau 10 tahun, iklan, misalnya. Ada yang iri, nggak apa-apa, beauty contest kan? Sekarang beauty contest ada nggak yang mau nyumbang bus? Saya mau tanya, kalau di beauty contest kan? Kalau beauty contest kan titik iklan, semua orang mau, JPO orang mau, yang hitung murah. Ini sumbang bus kok, kenapa tiba-tiba ada hitungan NSK? NSK itu ada rumusnya apa? Tempat-tempat, nggak jelas juga hitungannya kok. NSK di mana? Makanya saya bilang, kenapa begitu orang sumbang bus tiba-tiba pakai NSK? Saya mau tanya, telepon aja ke kantor pajaknya, Kopanya Mayasari Bakti pasang iklan berapa duit tahun? Kau kasih tahu saya. Ini di mana salahnya? Ini orang mau nyumbang bus, kok ditolak mesti bayar pajak? Saya nggak ngerti. Maksudnya dia saya telepon Pak Muki, telepon saya mau batalin tuh, mau batalin nyumbang ini. Saya tanya sama Pak muter-muter, mau nggak dioperasikan? Masih dedet dulu. Kau yang beli yang jelek-jelek, Anda mau ya operasikan gitu ya? Kok pecat kalian semua sekarang? Aku udah benci sekali dengan caranya seperti ini. Aku nggak ngerti gitu. Orang mau nyumbang bus, pakai duit dia. Kenapa masih suruh bayar pajak? Itu plat merah, Pak. Kalau plat merah ada pasang iklan, dicat. Betul. Ini barang kita nih, Pak. Orang mau pasang iklan, ya harus bayar dong. Ini dia kasih kita, sekarang lihat. Orang kasih saya handphone ini. Misalnya, kasih handphone ketulisan Pak Wilet Koko. Aku nggak suka ditulisan nama Wilet Koko misalnya. Kalau saya kaya, aku nggak mau pakai. Tapi kalau saya butuh, pakai nggak? Ya saya pakai. Bisa seperti itu. Ini saya beli sendiri ya, cuma Pak Koko yang kasih. Asal saya mau tanya, ini bus, butuh bus Transjakarta nggak Pak muter-muter sekarang? Ada trek-trek, saya kan tuh Transjakarta jelek. Ada yang bilang kalau di stop nggak cukup. Sekarang ada yang mau sumbang 30. Merugikan negara nggak sumbangan bus ini? Dia ada iklan tulisan dia sumbang. Ada yang rugi di mana? Kasih saya hitungannya. Kalau rugi berarti semua bus iklan kurang tadi semua. Saya mau tadi semua. Nggak masuk akal itu. Di mana ada orang mau nyumbang Telkomsel sumbang 10, Asahi Mas sumbang 10, iPhone 10, 30. Masa yang mau nyumbang bus masih mau ada kenakan pajak? Dari mana kalian ini? Saya curiga. Ini DKI ini memang suka beli sendiri, tau, supaya bisa dapat komisi kali. Orang nyumbang ditolak, dipersulit. Sama seperti Transjakarta. Itu yang konsorsium kalau mau ngantin bisa tuh Pak, pakai harga nggak pernah diurus loh Pak, isu. Dia selalu alasannya mesti pengadaan apa? Mau ngabang nyolong komisi kali saya kira. Saya nggak habis pikir gitu, cara kalian persulit itu. Dari Desember udah siap ya kendaraannya ya. Sampai karoseri teriak-teriak mau diambil, dipersulit. Saya baru tahu di Pemprov, gila ini luar biasa gendeng. Orang mau nyumbang masih dipersulit. Ini nyumbang bos, tanpa APBD, sumbang. Dan Anda butuh bus kan? Ini dia mau nyumbang, Anda butuh bus, lebih tolak. Lebih suka pakai Cina yang baru datang, baru jadi seminggu, baru udah mogok. Beli gila-gila. Terus aja wartawan lihat semua nonton.
supaya seluruh Indonesia tahu orang Pemprov DKI agak gendeng orang sumbang bus dikenain pajak. Heran saya gitu cara berpikirnya gitu. Karena mau bikin tukang kue apa juga bisa. Pak Bobo jelasin aja di maunya gimana. Aku udah mahal. Oke, terima kasih Pak Wakil pistol aja lama-lama. Para penyumbang yang saya hormati, saya banggakan teman-teman saya pikir gini aja, nanti teman-teman BPKP mencoba membuat ideologi yang begini Bapak. Kalau logika merugikan keuangan negara sederhana aja, seperti tadi yang Pak Wakil Gubernur sampaikan. Jadi kalau barang ini disumbang, saya pikir yang paling sederhana dikasih konsesi sesuai ketentuan tentunya. Itu dia kasih pajak berapa lama dia, kira-kira mungkin paling adil itu Pak. Jadi nanti untuk agar kita tidak disalahkan oleh pihak-pihak luar, tentunya nanti mohon maaf Pak, teman-teman BPKP bisa memberikan ideologinya untuk ini. Jadi kalau harganya kas, taruhlah dari 4.30 nanti pagi mau nyumbang lagi untuk yang artinya gini, berapa harga ini, terus kita hitung dengan aturan yang ada nilai katakan nilai pajaknya sekian ya, mungkin itu yang paling ada Bu ya. Jadi nanti di sini logika sederhananya nggak ada kerugian negara, kira-kira begitulah. Jadi toh ini sebenarnya pengadaan duit ini kan didapatkan dari beliau-beliau ini yang mau ini, jadi sehingga nanti kita semua aman ya. Jadi kita sederhana saja, apa-apa yang disampaikan Pak Wagub juga logikanya betul, tapi kita malah harus meletakkan ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Kira-kira begitu. Bu Yayu mungkin ada saran, Bu Yayu silakan Bu Yayu. Bu, saya kasih Bu ya. Ini bukan kami kan teman saya, satu partai. Ini Bandung udah jalan ini, harus tingkat disumbang, simpati semua. Ini teman-teman Telkomsel semua ini mau nyumbang nih, mau telepon semua mau nyumbang. Kita dari tahun lalu nih, ini Pak Ridwan pun yang dengan ide kita ini pun dia udah lebih duluan ini. Jakarta ini luar biasa pinter-pinter sama pejabatnya itu. Aku ngerti udah. Ini Jakarta maunya apa gitu, bilang kurang bus. Kan kita kurang bus, kenapa? Perda mengatur harus pakai gas. Kita kalau beli pakai gas salah. Makanya saya cari akal gitu loh. Gimana kalau busnya solar? Karena kan SPBG belum siap. Warga DKI tidak peduli Pak. Itu mau pakai solar, mau pakai bensin, mau pakai air. Yang penting tiap 7 menit ada bus lewat. Kita beli bus banyak juga nggak bisa jalan, nggak ada SPBG. Nah jadi caranya begitu. Kita tidak beli, dikasih orang karena lagi butuh, ya sudah, saya jalanin gitu loh. Aku udah jelasin logika ini lama-lama, tetap nggak putar terus. Begitu orang nyumbang, uang hitungnya luar biasa, pajaknya sekian. Itu iklan, nyolongnya luar biasa iklan itu. Coba periksa faktur pajak iklan semua. Diam-diam aja kalian semua. Udah sumbang bus aja, ributin iklannya. Takut untung. Untung gimana? Itu udah, kalau 30 ini gagal, makanya saya kalau ada seluruh Indonesia iri hati nih. Telkomsel nyumbang 10 dapat iklan. Oh Anda boleh sumbang 1.000, saya kasih. Kalau ada perusahaan yang iri nih sama Telkomsel karena nyumbang ya, XL iri, ya, Indosat iri kasih lebih banyak saja, ya dong. Itu cuma 10 kan? Indosat kalau iri sama Telkomsel sumbang 100, boleh kan? Nah salah di mana sekarang? Saya nggak ngerti gitu, logikanya itu. Saya jadi lama-lama merasa, saya jadi paranoid nih. Saya merasa bapak ibu nggak suka tender dong, bisa main semua. Sama kayak taman. Orang mau nyumbang taman pemeliharaan ditolak, maunya kerjain sendiri. Ada komisi kali gitu. Di mana-mana kalau mau nyumbang mau jaga kasih dia aja, pusing amat. Kayak lapangan banteng, jalan keamanan bisa 3 miliar 4 miliar, mau di-upgrade hampir 5 miliar. Belum lagi pemeliharaan bisa 10 miliar setahun. Kalau dia mau pelihara, mau bangun, kenapa nggak kasih dia? Asal seluruh
warga DKI tetap boleh pakai. Kalau dia ambil hanya buat dia, ya kita tidak kasih gitu. Tapi kalau semua orang boleh pakai, kalau dia iri, kamu mau tanam mana lagi, mau kasih semua. Depan kantor juga boleh, gratis. Kamu urusin deh, yang penting kita nggak keluar uang. Kamu kalau masih iri juga, ini WC mau disikat bersih juga, asal gratis. Pakai obat dari kamu, saya kasih. Pokoknya jangan keluar uang dari DKI. Kenapa hari ini orang menyumbang bus jadi masalah sekarang? Suruh bayar pajak. Saya nggak ngerti, kayak jawab itu mesti selesai. Bisa sengaja minta Pak Michael datang ke BKP. Baiklah, terima kasih. Jadi setahun. Jadi mungkin kalau kami dari BPKP tentu mengenai pengelolaan keuangan negara Pak. Ini kan nggak dari keuangan negara Pak, termasuk keuangan daerah ya. Jadi kalau legal opinion mungkin pasnya ke Bu Yayu gitu. Tetapi dari pandangan kami dari BPKP dari hal pengelolaan keuangan daerah gitu kan, kita kan melihat dari aspek apakah daerah dirugikan dengan adanya suatu transaksi yang melibatkan pemerintah daerah. Nah, itu yang perlu kita ada atas kerjanya Pak. Nilai yang diberikan oleh pihak swasta itu kan ada nilainya pasti, ada nilai pajaknya, ada imposnya yang bisa diberikan. Lalu kompensasi yang diberikan oleh Pemda terkait dengan penerimaan itu berapa? Kita lihat aja, kita hitung. Ketemu Misalnya waktunya, nah itulah paling fair. Nah, paling fair seperti itu. Setuju, Mas. Jadi memang harus kita lihat kalau memang kami digunakan juga untuk melihatnya. Ya silakan. Sekarang ini aja Pak, langsung ambil kasus saja. Bayar Sari Bakti, bayar iklan itu full, udah ada contohnya kok berapa? Ibu jawab aja berapa? Berapa pajak? Kan iklan di dalam bus itu bukan barang baru, sudah ada yang bayar pajak. Sekarang pertanyaan saya, mereka yang pasang iklan di bus itu berapa bayarnya per tahun? Terus saya bisa jawab saya? Bukan nanti, sekarang harus jawab supaya putus. Karena saya udah ketemu biro iklan, mereka bilang nggak masuk akal. Maka sekarang berapa jatuhnya? 5.000 per meter persegi per hari, itu kan kalkulator. Ya kan? Ya kan? Ada 1.000 meter persegi luas permukaan itu bus, nggak sampai kan? Berapa? Mau hitung berapa? 100. Bincang ini Pak ya, sampai Makanya mau berapa hitungannya? Berarti satu bus tidak sampai 100 juta Pak. Pak Michael, satu bus paling 70-80 juta per tahun. Itu pun masih curang, saya tahu cara bayarnya. Jadi kalau ada ikan Blackberry sebesar itu, yang dibayar cuma ininya, warna ininya tidak dihitung supaya kecil, teksnya dihitung. Jadi kalau ikan aqua nih, aqua kalau diganti merah mau nggak? Dia nggak mau. Yang dihitung yang mana? Ya danau aja yang bayar ini. Makanya murah mereka bayar. Saya minta Pak Michael tolong audit aja tuh aku saya. Dibayar semua saja paling 70 juta. Mau nggak mau pajak? Gitu. Oke, kalau 100 juta dapat. Kalau 100 juta, 7 tahun saja itu baru 700 juta. Bapak Ibu beli busnya berapa? 1,4-1,5 miliar. Itu Pak, langsung jawab nih Pak. Jadi orang udah nyumbang 1,5 miliar bus, masih mau ditagih pajak, dan tagih pajaknya juga brengsek. Kopaja yang lain hitungannya mereknya, nggak ada NSR, hanya bayar pajak murah. Pasir nyumbang, dikirain NSR, itu strategis, ini jalan terus di strategis. Padahal seumur-umur saya tahu di DKI, tidak pernah ada iklan dalam bus itu dianggap NSR. Betul Pak Ngomong? Nggak ada. Makanya paling murah iklan di Jakarta itu iklan di bus. Padahal seluruh dunia itu paling mahal itu di bus. Kita mahal tempat-tempat tinggi. Tapi begitu sumpah, Bapak Ibu dikenakan NSR.
harus bayar nilai strategis reklame. Bu Endang, ini namanya itu pengkhianatan Bu Endang, namanya Bu Endang. Saya marah betul sama BPKD gitu. Begitu sumbang bus, NSR katanya, brengsek yang luar biasa. Selama ini nggak pernah saya dengar ada iklan dalam bus itu pakai NSR Pak Iwan. Betul Pak Iwan? Hanya bayar pajak yang murah banget Pak Iwan. Bapak kan tahu berapa Pak? Bapak ngomong berapa bayar pajak yang bayar bus itu? Nah, Bapak ngomong yang kenceng lah. Ini udah punya pengakuan, saya masih baik hati 100 juta per tahun. Ini bus pasang iklan di Jakarta 25 juta, 30 juta saja per tahun. Berarti biro iklan yang ketemu saya itu nggak salah Bu Yai. Ini bagaimana Anda kasih saya gratis 7 tahun, suruh saya sumbang bus. Orang iklannya nggak nutupin kok. Itu 25 juta, 30 juta nih per tahun ini. Ini orang pajak yang jawab ini. Ngomong, masa orang mau sumbang bus 1,4 miliar, Anda kenain pajak lagi? Mungkin selesainya ngomong-ngomong. Ngomong kesel gitu. Ya tapi mungkin paling betul tadi Pak. Jadi kita akan berapa nilai investasi dia, terus sama mereka, terus ini untuk bayar ininya berapa. Pak, sekarang apa yang mau didiskusikan lagi? Tapi saya cuma minta jangan kurang ajar. Jangan bersumbangan dihitung NSR. Mau izin Bapak Bu ya. Bu Endang jawabnya dulu Bu Endang nih, PPKD ini ya NSR. Iya, kalau nilai strategis reklame memang domainnya ada di Itu pakai SK Gubernur itu yang titik-titik itu. Ya, silakan Bu. Jadi pembukuan NSR itu berdasarkan Undang-Undang 19 di mana di sini yang informasikan yang mungkin dulu Ya itu aja. Menurut saya sih nanti Bu Yayu ya. Kalau Ibu Yayu apa sarannya? Izin Pak, karena ini nanti masih perlu secara teknis, saya kira juga nanti bisa dikoordinasikan kembali karena kita juga melihatnya seperti JPO Pak. Izin JPO itu juga dengan kompensasi. Jadi JPO itu dihitung berapa biaya untuk pembangunan dan diberikan kompensasi untuk memasang iklan. Itu ada hitungan nih Pak. Itu maksimal 5 tahun kita memberikan ke JPO. Mungkin ini hampir sama. Hanya ini mungkin lebih kecil hitungannya, jadi larinya itu pemberian kompensasi pemasangan itu tentunya lebih lama. Bisa kira. Tidak maksud saya gini loh. Saya Wagub DKI, bukan Wagub Belitung. Saya minta keadilan dari induk-induk ini. Kenapa yang lain tidak Anda melakukan untuk terima pajak itu induk ini gitu? Pas saya ini Anda ciptakan induk ini gitu. Tapi apa maksud saya Pak? Itu yang saya tanya. Kenapa Anda begitu pintar gitu loh? So, itu yang saya kesal gitu. Jadi kemarin belum sudah ada beberapa MOU yang sudah beredar. Itu tadi, ini mau tanda tangan suruh bayar pajak. Apa-apaan kalian itu? Ada Bu. Ada. Bacain aja tuh, coba bacain. Itu batalin kok. Jadi Pak, Bacain aja Pak, saya wakilin ngomong aja. saya mewakili si penyumbang ya Pak ya. Nama saya Weno. Di sini saya terus terang udah mulai semenjak Agustus saya modal mandir. Saya kepingin koordinasi teman-teman yang punya uang banyak untuk nyumbang. Oke aja nih, biar wartawan dengar semua. Ya udah ambilin aja nih. Kayaknya gila itu. Jadi saya intensinya itu kepingin kumpulin sebanyak-banyak bus agar supaya Transjakarta ini bisa jadi bisa ada bus cukup ya. Semenjak Oktober saya mondar mandir Pemda, Banda bolak-balik sampai prestasi. Waktu itu saya janji ke Pak Gubernur, Pak Wagub untuk kasih 300 unit. Tapi sudah terpukul 30, mau delivery itu setengah mati. Jadi apa yang terjadi di kantor Gubernur ini kita nggak tahu. Ada beberapa yang sudah komit untuk kasih,
Tapi terus karena bertele-tele jadi nggak jadi gitu. Kita kalkulasi semua Pak, dan pasti rugi. Si penyumbang itu pasti rugi. Kalau bapak, ibu-ibu di sini menganggap itu pasti kita untung, berarti bapak nggak bisa lulus SMA. Terus terang aja gitu. Saya sampai frustasi Pak. Kesel. Pembayaran pajak reklame yang tertayang pada bus dimaksudkan dibayarkan kepada Dinas Pelayanan Pajak. Kita kalkulasi semua Pak, sebelum kita ngomong kita mau nyumbang, itu kita kalkulasi semua gitu. Jadi terus terang sekarang ini kita datang rame-rame, kita kepingin pihak Bapak sebagai kantor gubernur, kantor Pemda ngambil keputusan buat kita. Mau terima apa enggak? Kalau nggak terima ya kita jual lagi gitu. Kasih ke Bandung aja, dengan Kamil. Kalau nggak mau terima nggak apa-apa Pak. Ya kasih dengan Kamil aja ke telepon dia. Kira-kira begitu ya Pak ya. Jadi kita minta pengertian agar supaya kota kita jadi nggak macet gitu. Ini tunda lagi Pak, itu kan karoseri udah teriak-teriak kayak tahun lalu. Perlu karoserinya. Itu mesti dikeluarin itu bus. Karoseri kan rugi Pak, kalau nggak bisa dikeluarin nggak bisa kerja. Gila loh keterlaluan ini. Tapi nanti kira-kira ada Gitu ya Pak. Tahu ya gitu Pak. Benar ya Pak. ya prinsipnya tadi Pak, kalau dari kami pajak itu menguntungkan untuk Pemda, kenapa tidak? Itu aja paling sederhana. Sekarang ini Pak, itu dapat pengakuan 25 juta 30 juta pajak. Tambah NSR lagi lah 50, 100 juta lah. Tapi saya tagih yang lainnya, yang lain bos harus NSR ya. Jangan cuma teman-teman saya nyumbang kena NSR. Kalau 120 tambah 100 juta, 130 juta kali 10 tahun baru 1,3 M. Rugi di mana gitu loh. Tapi saya minta loh, Pak Michael bantu saya audit. Berarti semua bos harus ada NSR. Kalau nggak ada, berarti penipuan, korupsi semua, permainan. Dan saya tidak periksa pajak-pajak bus. Pak Michael bantu saya periksa pajak bus. Itu bayarnya berapa? Hitungannya bidangnya full atau cuma mereknya aja. Semua permainan, penjarain semua. Kalau itu prehensinya luar biasa buat DKI kok susah banget gitu. Saya heran gitu, karena digaji semua, disumpah jabatan. Masa kayak gitu dipersulit? Kita disumpah loh Pak, terima gaji Pak, bukan pegawai swasta loh Pak. Kita disumpah pakai kitab suci loh Pak. Masa gitu aja susah? Setahun lebih loh urusan kesini, bolak-balik. Sudah ada brandingnya. Itu yang tidak perlu kita persoalkan. Itu yang saya bilang. Kecuali kalau kemudian ada belum bisa terima kita membranding, mungkin itu yang harus. Tapi kalau sudah ada brandingnya, Itu yang saya bilang dari dulu. Ini plat merah. Saya udah berdebat di kantor Wapres. Karena itu plat merah tidak boleh ngangkut penumpang katanya. Kan gratis saya bilang. Enggak, Transjakarta bayar. Saya bilang saya cuma tolong orang Jakarta aja, ngantrinya lama, saya buka pintu dia masuk terus dia antar pulang. Kenapa nggak boleh? Anda juga nggak pernah mau kasih saya gas. Sementara orang Jakarta teriak-teriak, Transjakarta jelek, sampai halo-halonya pun sudah rusak. Kita pun nggak berani mensekrap mereka, karena kekurangan bus. Ada yang mau nyumbang bus kok. Beli bus kayak setan semua gitu. Beli bus yang baru beli sekarang. Orang nyumbang ditolak. Heran gitu loh saya pikir. Ini pejabat apaan, ini sumpah jabatan gitu loh. Saya udah ngomong dari awal itu Bu. Kalau udah sumbang kasih kita plat merah, ya terima aja udah gitu loh. Plat merah kok, bukan hitam. Heran loh, 1 tahun ngurus busnya. Pada mau kasih gitu. Enggak, saya mau putus supaya jelas gitu loh. Kalau nggak dikasih nih, terus apa enggak? Nggak kita putusin. Dari tahun lalu. Kita putusin, kita pakai aja Pak. Saya kalau kita perlu kan sesuatu yang
nanti bisa Kilo itu Pak, pakai solar Pak. bisa memperbaiki headway segala macam. Jadi Pak Michael, ya teman-teman ini satu ini ya, jadi ini saya pikir mungkin perlu juga katakanlah sumbang saran dari BPKB agar ya kita lah. Kalau logikanya sih memang logika ya, kita mungkin teman-teman bicara dengan standar aturan, tapi kalau jumlah investasi yang dihitung untuk pajaknya berapa mau dibagi pasti ketemu waktu Pak. Selama perda tentang retribusi tidak berubah, maka hitungannya saya pikir ya mungkin bisa dirata-rata Pak seperti itu. Tapi kalau berubah ya tentunya gitu Pak finalnya nanti. Jadi saya pikir Pak waktu kita nanti saya mau naikin pajak yang lain kita perda. Kan gitu kan? Pas ada nyumbang, dia nggak bilang perda, dia bilang inggup. Padahal kemarin ngajarin saya kalau semua pungutan duit mesti pakai perda. Tapi di sini Pak berapa ini ada sebut-sebut itu? Iya. Ada sebut-sebut pajak. Ya silat bacain aja. Ini beda. Bacain aja. Prinsip-prinsip kesepakatan bersama. Poin nomor A5, pembayaran pajak reklame yang tertayang pada BIS dimaksud dibayarkan kepada Dinas Pelayanan Pajak. Ini berarti kan ada pajak. Ini saya bacakan ini Pak. Izin Pak. Bapak pegangnya itu draft agreement yang mana Pak? Ini saya dapatnya dari BPKD Pak. Itu Bu Endang. Kenapa saya minta ada e-budgeting? Ini yang dikirim ke saya kan yang final. Kalau dikirim ke saya kan berarti final Pak. Gini, saya setuju. Kalau yang dikirim ke saya itu yang final dong Pak. Gini, Bu. Itu yang saya bilang ya. Bapak tenang aja Pak. Bapak punya tenang aja. Saya saja Wagub dikerjain. Dari draft yang saya baca soal BPJS Kesehatan tidak ada nama saya. Begitu tanda tangan, kirim ke DPRD, kirim ke KPK, atas perintah lisan Wagub, atas disposisi Wagub. Memang lebih baik pengkhianat di kita. Ini sengaja Bu, ini sabotase namanya Bu. Makanya saya bilang bisa ada naskah. Ini sengaja kasih yang seperti itu untuk membatalkan. Dari mana keluarnya itu? Dari BPKB kok. Ini kurang ajar gitu. Jadi setiap surat kita main-mainin semua. Pokoknya gini Pak, kita udah capek Pak ya. Jadi pokoknya dari pihak kita, kalau saya mewakili penyumbang, pokoknya kita kasih bus, kita pasangin iklan, pasangin produk-produk yang punya kepentingan mereka, kita kasih. Mau silakan ambil, nggak mau ya udah, itu aja. Agreement apa terserah situlah, kita nggak penting agreement. Kita yang penting bisnya jalan nih. Jalan-jalan itu ngangkut orang gitu. Nggak penting agreement nggak penting gitu. Karena ngurusin barang begini itu setengah tahun lebih nggak selesai Pak. Itu ceritanya gimana gitu? Emang kerjaannya tuh ngurusin Pemda? Benar nggak Pak? Ini terus terang aja Pak, di depan umum kita ngomong gitu. Saya setuju. Kita tuh kerjaannya itu nggak ngurusin Pemda gitu. Pemda yang harus ngurusin kita Pak. Tadi truk sampah 53 lagi, tolak lagi nih. Akhir bulan nanti truk sampah mau datang lagi bulan depan 53 biji, tolak lagi. Pak Iwan, tolong dibacakan sesuai verbal berjalan. Kalau itu telanjang coba yang verbal. Ini sabotase nih, harus cari tahu nih. Coba silakan. Baik Pak Bapak sekalian. Ini ada verbal ya? Ada verbal ya, sesuai prosedur mekanisme administrasi di Pemda sudah para koordinasi ya beberapa kali sampai di tingkat fitness. Ini saya bacakan satu saja di antara sekian banyak. Pak kalau mau baca sekalian Pak, kita putusin. Semua aja Pak, baca habis. Kita putusin sekarang aja kalau mau baca sekalian. Ya ini contoh satu Pak, karena kan banyak ini ada pihak-pihaknya. Saya malas aja tidur sini boleh Pak? Baca aja habis semua, biar jelas. Kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Tipon Mobile Indonesia Tbk nomor 0 tentang partisipasi PT Tipon Mobil Indonesia Tbk dalam penyediaan armada bus Transjakarta pada hari kosong tanggal 0 bulan 0
tahun 2014 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Wiryatmoko dan seterusnya. 2. Sandipin dan seterusnya. Pihak pertama dan pihak kedua atau secara bersama-sama disebut pihak masing-masing menjalani jabatannya sebagai tersebut di atas. Terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut. A. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai upaya pihak pertama dalam rangka mengatasi kemacetan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat Jakarta untuk beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum yang cepat, aman dan nyaman, diperlukan penambahan jumlah armada bus Transjakarta. B. Bahwa pihak kedua berkeinginan untuk berpartisipasi dalam penyediaan kebutuhan armada bus Transjakarta sebanyak 10 unit armada bis Transjakarta kepada pihak pertama dengan kompensasi kepada pihak kedua diberikan hak untuk melakukan blending pada bagian dalam dan bagian luar armada bus. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut, para pihak sepakat untuk membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1. Maksud dan tujuan. A. Maksud kesepakatan bersama ini adalah penyediaan 10 unit armada bus Transjakarta oleh pihak kedua untuk dimiliki dan dipergunakan sebagai angkutan umum oleh pihak pertama dengan kompensasi kepada pihak kedua diberikan hak untuk melakukan blending pada bagian dalam dan bagian luar armada bus. B. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka partisipasi pihak kedua membantu upaya pihak pertama dalam memenuhi kebutuhan armada bus Transjakarta. Pasal 2. Ruang lingkup. Kerjasama dalam rangka penyediaan armada bus Transjakarta untuk diserahkan pihak kedua untuk dimiliki oleh pihak pertama dengan memberikan kompensasi pemberian izin untuk melakukan pemasangan reklame pada bagian luar dan dalam armada bus Transjakarta. Pasal 3. Objek kesepakatan bersama. A. Objek kesepakatan bersama ini meliputi A. Penyediaan 10 unit bus Transjakarta oleh pihak kedua. B. Penyerahan 10 unit armada bus Transjakarta oleh pihak kedua untuk dimiliki dan dipergunakan oleh pihak pertama sebagai angkutan umum bus Transjakarta. Dan C. Pemberian izin untuk melakukan blending bagian luar dan dalam 10 unit armada bus Transjakarta oleh pihak pertama sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 4. Pasal C. Pemberian izin untuk melakukan blending pada bagian luar dan dalam 10 unit armada bus Transjakarta oleh pihak pertama sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 4. Prinsip kesepakatan bersama. A. Pihak kedua terlebih dahulu melaksanakan penyediaan armada bus Transjakarta 10 unit sebagaimana dimaksud pada pasal 2 untuk diterima pihak pertama melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan dituangkan dalam berita acara setelah terima sambil menunggu nilai perolehan yang dihitung oleh konsultan independen yang dihitung oleh pihak kedua dan disetujui pihak pertama dan menjadi beban dan tanggung jawab pihak kedua. B. Pihak kedua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan selama belum diserahkan. C. Pihak pertama memberikan izin kepada pihak kedua untuk pihak kedua menerima dari pihak pertama untuk melakukan pemasangan reklame pada bagian luar dan dalam armada bus Transjakarta sebanyak 10 unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang diperhitungkan oleh pihak pertama sebanding dengan nilai perolehan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. B. Perhitungan atas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf C dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Sekda Provinsi DKI Jakarta. Pasal 5. Jangka waktu. Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dengan jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak. Pasal 6. Pelaksanaan kerjasama. Ayat 1. Kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama yang mengatur secara rinci hal-hal yang terkait dengan kerjasama partisipasi penyediaan armada bus Transjakarta dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan semua perizinan yang berkaitan dengan kerjasama tersebut.
pelaksanaan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama framework pada ayat 1, para pihak sepakat untuk A. Yang pertama, menunjuk PLT Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. B. Pihak kedua menunjuk Direktur Utama. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangka 2 masing-masing bermandat hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang sama berprinsipal untuk pihak pertama dan berprinsipal untuk pihak kedua. Pak Wagub, mohon izin Pak, karena saya nanti yang tanda tangan, pokoknya apa kata BPKP saya ikuti itu saja. Dan saya yang tanda tangan kan? Ya. Nah, kan itu aja. Jadi nanti saya minta, karena ini saya baru sekali Pak ikut ini, tapi intinya saya ingin Pak Wagub bahwa bis ini tidak dipakai di mana-mana, dipakai di Jakarta. Tapi bahwa dasar daripada saya menandatangani ini nanti adalah dasar dari teman-teman dari BPKP, karena beliau adalah paling aman itu. Dan siap hari ini saya tanda tangani, kalau memang udah ready mau 1-2 hari ini silahkan. Sekarang gini Pak, pertanyaan saya kepada Pak Iwan. Kalau saya pasang iklan di billboard, terus tidak bayar pajak, saya dimasukin penjara atau billboardnya diturunin? Turunin Pak. Dan saya nggak masuk penjara kan? Nah udah, kalau busnya ada, tinggal Anda mau pakai atau tidak? Karena mau kamu pakai itu bus. Pak, satu lagi Pak. Jadi saya Pak, bentar, saya satu lagi nih Pak. Tadi disebutkan bahwa ada biaya konsultan itu dibayar pihak kedua. Kita mau kasih barang itu harganya kita valid karena itu dari ATPM. Setelah itu kita harus melakukan cek ke konsultan independen dan si pemberi penyumbang disuruh bayar fee-nya. Gila itu dari ATPM masih pakai, kita ikat katalog aja langsung. Itu kita pikir-pikir kita kayak orang goblok sekali. Makanya Kita saya banget kayak orang goblok. Ini siapa yang sengaja persulit ini? Makanya sekarang saya tanya, kita mau pasang iklan tidak bayar pajak saja, tidak dipidana, cuma diturunkan dong. Nah sekarang kalau ada bus ini datang punya kita tidak bayar pajak, kamu mau ngapain? Mau dibakar itu bus? Mau dibakar? Jadi saya heran itu logikanya, pinternya luar biasa. Pengadaan bus BPKP udah bilang nggak boleh diadakan, dia terus lanjut. Pengadaan BPKP dia terus lanjut, bohongin kita. Ini nyumbang, dia persulit. Ya Pak, Wagub, jadi mungkin begini saja Pak. Kalau kami baca dari peraturan pengelolaan barang milik daerah, jadi kan kita kembalikan dulu Pak, yang namanya barang milik daerah itu definisinya nantinya apa sih? Dia adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Yang kedua, barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Nah, barang yang lain dari perolehan sah itu apa? Salah satunya adalah barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak. Ini kan Bapak Ibu kan melakukan perjanjian nih, ada yang mau menyumbang, ada yang menerima sumbangan kan gitu. Artinya kan nanti kan perjanjian ini kan secara perdata Bapak Ibu sekalian akan teken. Nah menurut saya, kalau saya baca tadi yang dibacakan oleh pimpinan, saya dengarkan di situ sudah termaktub bahwa akan dihitung, ya akan dinilai, dilihat berapa kewajarannya dari yang diberikan oleh Pemda atau berapa kewajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Artinya disitulah nanti nih bicarakan lebih lanjut Pak. Tapi Pak, sebentar. Namanya wajar itu apa ya Pak ya? Karena kita wajar, yang namanya wajar Pak, itu adalah invoice yang kita bayarkan kepada ATPM gitu. Saya baru selesai Pak, mohon maaf. Nah, kalau kita bicara di sini tadi pada saat kita melakukan penilaian dari pihak Pemprov, kan tadi bisa meminta berapa invoice yang diberikan. Ada Bapak bersedia memberikan, itu saja dipakai. Lalu dari pihak pajak tadi menghitung berapa sih kira-kira. Nah itu kan ada bisa disepakati nih Pak. Jadi menurut saya
ini sebetulnya tinggal di kesepakatan perjanjiannya saja, gitu. Artinya tidak ada hal-hal prinsipil lain sebetulnya dari apa yang mau diberikan Bapak Ibu sekalian kepada Pemprov DKI gitu. Nah, kalau kami membacanya, hal-hal ini dimungkinkan dari sisi aturannya. Ya. Mungkin itu Pak. Saya pikir juga gitu Pak Michael. Jadi saya izin nanti Pak Wagub kalau bisa sekarang nggak ya Pak? 2 hari ini kalau bisa terputus. Terputus tentunya saya memang sekali lagi Pak, ini karena apa? Yang tanda tangan saya mau dukungan dari teman-teman DKP nanti itu. Jadi kalau Bapak bersedia itu invoice berapa segala macam, berapa hal-hal yang terkait dengan pengadaan itu termasuk branding ya berapa segala macam, saya pikir mungkin boleh Silakan saya ini orang dari ATPN Bino silakan Pak. Nanti kasih saya, nanti terus saya minta teman Pak Michael untuk bisa mencoba ini, nanti saya dicoba sama Bu Ayu sama Pak Iwan untuk bisa mengkoordinasikan ini segera. Kalau bisa Pak Michael kalau minggu-minggu ini selesai bisa nggak? Udah lagi. Ya, kami. Terus saya bayar kalau bisa. Udah lagi Pak, ini kayak makan main-main nih. Saya pikir gini aja Pak, kasih aja ke Bandung aja, muak aku dari DKI. Aku udah kesel. Terus tadi tunda lagi, April lagi. Memang niatnya apa tuh Pak? Niatnya supaya kan nggak punya bus. Supaya apa? Sekarang udah ada jawaban dari Pak Akbar. Bus karakter harus diterima karena alasan nggak ada bus. Hati-hati Pak Benyamin ya. Disuruh ya. Udah lewat 50 hari itu tanpa penampilan BPKP lagi mau putusin seperti itu. Konyol itu. Bus yang karata tidak jelas lewat 50 hari mau motor diterima, mau dibayar. Udah apa gitu loh semua. Yang kasih gratisan ngemis-ngemis mau kasih kita. Hampir tiap hari kontak saya. Bus saya di April udah jadi. Tiap kali ketemu saya ngemis-ngemis itu. Ini bukan pengemis loh, dia mau kasih loh. Bapak kira itu bus murah. Mana ada dalam sejarah DKI ada nama sumbang begitu banyak? Kasih tahu saya. Bapak udah pernah berapa gubernur, ibu berapa gubernur, minimal 5 gubernur kan? Ada nggak yang mau nyumbang kayak gitu? Nyumbang pribadi dia. Buat gubernur, buat Pemprov nggak ada yang mau nyumbang. Heran gitu. Masih nggak bisa putus. Dari ATPN silakan Pak. Tentang nilai tadi Pak. Enggak laporan aja, cuma Pak singkat aja. Nanti saya minta dokumen itu langsung aja kasih saya Pak. Saya di lantai 4 sana nanti saya coba nanti diskusi sama. Sekarang nggak ada mereka kasih ke kita harus kejar mereka. Kita yang butuh. Kok kenapa persulit mereka gitu loh? Kita yang butuh. Kenapa masih suruh mereka kasih berkas lagi? Bolak-balik ke BPKD. Bolak-balik ke BPKD kan? Udah kasih. Yang pengemis. Saya minta proyek aja gitu. Gila saya bilang. Benar-benar DKI ini gila banget ya. Udah keterlaluan. BPKD keterlaluan udah. Ini bolak-balik ke BPKD. Ini Pak Moko mau suruh bolak-balik lagi Pak Moko. Gak ada lagi bolak-balik. Kita putuskan dia mau terima atau tidak. Kapan? Supaya jelas. Kalau tidak kasih aja Bandung, kasih lewat kami semua. Kalau mau nyumbang, jual aja. Gila nih betul-betul DKI. Saya tanya Bu Idam, sudah pernah mereka kasih invoice laporan jumlah berapa uang yang berharga dari 30 di sini? Silakan. Atau itu masalah belakangan Pak. Ini dokumen kita tanda tangan selesai, barang kirim ke sini, acara tanda terima selesai. Taruh di Monas dulu dan itu belakangan lah. Yang penting ini formalnya MOU ditandatangani ya hari ini atau besok. Sekarang ada masalah nggak dengan pasal-pasal tadi bapaknya tadi masih keberatan dengan konsultan supaya segala macam. Kalau memang nggak ada masalah ya udah kita katakan hari ini. Jadi skip aja itu yang masalah
pabrik di Jakarta. Dan kita pernah beli Transjakarta merek Hino. Apa yang masalah sekarang? Candong dingdong aja Anda boleh ambil semua pakai. Hino Anda tolak. Heran saya Pak. Itu keterlaluan udah itu. Tapi nggak usah kasih aja lah. Nanti dia akan tulis. Kenapa terima? Karena Wagub marah-marah harus terima kalau. Begitu cara jawabnya. Jadi kami terpaksa terima karena Wagub sudah marah-marah. Yang tadi ditulis di dalam surat itu, dasar hukum menerima sumbangan. Wagub marah-marah. Wagub paksa. BPK ini keterlaluan banget. Kalau memang nggak terima nggak apa-apa Pak, kita kasih ke Pak Ridwan. Capek udah. Ngomong saya Pak. Mohon maaf ya Pak. Terima kasih banyak sumbangan ini. Oke, jadi gini, ini terus terang aja memang ada nanti Bapak, saya minta sekali lagi, kalau Bapak belum pernah menyerahkan ini, saya rapat itu baru sekali nih Pak, masalah ini tidak pernah saya ketemu sama Bapak ini. Kalau Bapak marah-marah ya, saya bilang wajar lah, karena saya merasa begitu juga, gitu, di platform begitu juga suka mempersulit lah. Tapi intinya satu, saya mau cari jalan keluar biar Bapak lebih bangga karena barang Bapak di Jakarta dari mana-mana. Ya, jadi saya minta sekali lagi nih, saya bukan minta Bapak mondar-mandir tempat. Saya yakin di antara sekian banyak ini belum pernah kenal saya kenal sama Pak Hedi aja, dan belum pernah sekalipun Bapak-bapak ke tempat saya, betul? Nah, jadi nanti saya minta aja satu invoice tadi yang jumlahnya yang menunjuk jumlah dari jumlah uang dari 330 di situ berapa, kasih saya minta waktu mudah-mudahan minggu ini bisa selesai ya Pak ya. Jadi kita yang tenang-tenang. Kalau Pak marah-marah mungkin karena merasa dia nggak diperhatikan atau dia apa, tapi saya pikir sebetulnya kita sederhana aja. Nanti yang tanda tangan saya Pak, nanti mungkin kayak saja. Jadi saya akan tanda tangan ini kalau Pak Michael dari BPKP mengatakan bahwa itu ada masalah. Pasti saya tekan. Kalau sekarang sudah ada barangnya itu nggak ada masalah, kita tekan Pak. Karena apa? Saya juga sebenarnya di Bapak berbaik hati mau memberikan kejubakan ini buat masyarakat supaya. Jadi saya mohon maaf Pak, kapan saya bisa terima itu langsung lewat saya aja Pak, silakan. Invoice-nya kalau bisa disuruh fax. Iya, ya boleh tinggal minta alamatnya kemana. Minta fax. Invoice bisa di fax. Ini alamat saya Pak ya. Saya selesaikan dulu.
Ya. Sekarang kan sudah ada itu, kita juga sudah pegang. Menurut saya kalau ada sekarang nanti PKS itu kita. Jadi pembicaraan gimana masih berat nih? Sudah siap Bapak. Saya nggak tahu, malah beliau dicari itu susah sekali sebetulnya. Jadi sebetulnya anak saya mencari dia kita kayak apa itu nyari susah. Mas kami siapa? Ya saya Pak. Jadi tahu Yang konsultan dicoret di paraf. Itu nggak masalah. Kalau diwajibkan oleh Pemda DKI harus pakai appraisal, kita ikut. Kalau nggak diwajibkan, kita ikut juga. Jadi nggak apa-apa. Pak, saya mohon izin. Sebentar Ibu. Pak Michael, maaf, appraisal itu harus atau tidak? Karena kan sudah ada harga ATPM-nya, jelas gitu loh, perolehannya itu gitu loh. Gini Pak, appraisal itu kan untuk menentukan kewajaran harga barang yang akan diserahkan. Sekarang barangnya baru nggak? Baru. Dari pihak ATPM. Sepanjang itu bisa di custom. Ya custom kan berarti kan ada nilai perolehannya nggak? Secara pasti dari pihak prinsipal yang Bapak beli. Ada ini Pak, ini dari prinsipalnya ada. Ada. Nah kalau itu ada dan memang prinsipalnya bisa mengeluarkan invoice-nya dan Pemprov DKI bisa menerima, lah itulah nilai harga yang diperoleh. Nanti di PKS-nya. Konsultan. Tapi itu sambil menandatangani sekarang. Bapaknya nggak kelihatan. Yang ini Kalau kami sesuai dengan peraturan dari Pemda aja Pak. Kalau misalnya wajib, oke. Kalau enggak, kita coret itu aja. Kita terserah Pemda. telepon juga tidak keberatan. Nah, sekarang yang tanda tangan keberatan tidak. Ya udah. Nah, ini dibuka itu. Siapa sekarang yang tanda tangan? Saya Pak. yang Bapak masukkan nilainya berapa ya? Panjang urusannya. Nilai itunya satu senilai harga perolehan. senilai harga perolehannya kan Pak? Jadi itu nilai invoice itu merupakan nilai buku dari perolehan sesuai dengan pembayaran ke ATPM. Jadi pengeluaran uang yang diberikan oleh si pemberi sumbangan itu senilai dari invoice. Ada. Kira-kira gitu Pak. Ya kalau memang itu yang disepakati gitu kan, itulah harga barang yang akan diserahkan gitu. Karena kalau dari kami Pak, kami memang membelinya dari pihak lain gitu. Jadi kita akan serahkan bukti invoice-nya. Terserah apakah Pemda DKI menerima itu sebagai harga perolehan atau harus di-appraise lagi oleh Pemda DKI, monggo. Jadi memang Pak, kalau kita bicara, saya bicara akuntansi Pak, makanya tadi saya bicara akuntansi. Kalau kita bicara akuntansi, itu nilai yang valid adalah nilai dari pihak ketiga, dari pihak prinsipal dalam bentuk invoice. Kalau appraisal itu adalah nilai estimasi Pak, yang belum pasti. Ya justru sebetulnya yang punya dasar itu adalah nilai perolehan. Kalau gitu pasal ini kita coret. Kalau barangnya itu tidak baru, itu harus pakai appraisal karena ada nilai penyusutan. Kalau nilai penyusutan itu berhubungan dengan buku. Betul. Tapi kalau kita mau appraisal itu nilai wajar di market. Jadi market value. Jadi kita memberikan itu harga perolehan. Ya mungkin Harga perolehan itu Yang A nilai kita jual, coret Ibu ya. nilai beli. ya coret sekarang. Sekarang yang Bapak
berikan nilainya itu nilai saya nggak tahu Harga perolehan, Pak. ya harga perolehan Pak. Harga perolehan bus ini kan dia awalnya masuk chassis sama mesin Pak ya. Terus di karoseri. Kita belinya itu dari Indomobil itu langsung dari ini udah dalam bentuk Jadi udah dalam bentuk dengan spek dari Transjakarta. Oh, Transjakarta. Jadi yang invoice-nya itu yang mengeluarkan Indomobil itu Pak. Oh, berarti nilai perolehannya itu. Oh sama ya? Oh iya. Lah, Pak, yang satu lagi Pak, yang kita berikan itu udah dalam termasuk biaya pajak. Oh, sudah Bayar pajak ya, on road. On road, jadi itu nggak bisa diakalin gitu, karena itu ada harga on road. Jadi nanti invoice dari Indomobil Pak ya? MOU dulu, PKS, serahin badan, kan? Kalau diserahin kita kan nggak jelas, kita dapat berapa lama, kita dapat koridor mana, yang kita tahu seperti itu. Ini kan kastanya baru ditambahin. Kita beli kijang. Dia mau PKS dulu. Tidak ada kompensasi, kita ada kompensasi. Kali ini kita memberikan listnya dengan kompensasi Indomobil. Kita kan udah kepastian dapat iklannya berapa tahun. Ada PKN. Jangan itu kualitas suasana mana. Kan kita jual kan ada faktur pajak ya. Enggak hari ini. Enggak hari ini. Tanya dulu. Ya. Koridor itu per kilometer lah, koridor manapun kan sekarang udah sembarangan kan, yang penting per kilometer articulated berapa. Kenapa sih nggak mau bantu mereka langsung supaya dia beli sendiri? Kita nggak usah. Alasan mereka nggak mau beli, mereka mau beli kok, nggak diurusin, udah. Dia bilang mau ngotot beli, ya udah kita ngalah deh, kamu ngotot beli. Tapi kita juga sadar begitu beli, pasti busnya nggak ada gas juga antisipasi. Tapi itu juga menjawab kepada pemain gas, Anda nggak usah tanya sama saya ada gas atau tidak. Anda pakai saja bus saya. Sederhana kan? Kita ini ada bus. Nah, sekarang kalau nggak ada gas gimana? Beli solar nggak boleh, Perda mengatur nggak boleh. Sumbangan orang. Saya cari, saya pikir panggil perusahaan iklan, mau nggak Anda gunakan bus sebagai media iklan, Anda cari uang, Anda sumbang ke saya. Mana bisa bos, pasang iklan di bus cuma 20 juta, 30 juta, busnya miliaran, mana sesuai sih? 3 perusahaan iklan saya panggil, dia nggak mau. Karena di bus itu nggak pernah ada NSR, rumah bayar pajak, nggak ada nilai strategis reklame. Udah itu saya minta teman-teman sumbang, dia mau nggak? Ketemu nih, saya mau 10, saya mau 10, 30, oke. Begitu udah oke, dia mainin pajaknya itu segala macam. Terus sekarang dia ada inggup, bus udah masih mahal. Udah masih mahal, 100 juta juga masih lebih murah. Terus ini bus dari Desember loh, 30 biji. Sebenarnya
bus yang jelek saya tanya, kenapa nggak di stop aja kalau jelek, nggak sesuai lelang? Kita kurang bus Pak. Ini 30 orang mau ngasih, kamu nggak mau terima. Itu udah bulan Maret ini, masih nggak mau terima lagi nih, mau bayar pajak. Ya pengusaha udah pada marah. Kita suruh bolak-balik BPKD, bolak-balik, kita mau nyumbang loh gitu loh. Nah kalau 53 truk sampah, masalah lagi nanti. Saya nggak ngerti, udah kesel. Menurut Bapak ini permasalahannya ada di Dinas Pajak, BPKD atau di Dishub? Aku nggak ngerti lah itu Aturan, semua. atau memang aturan regulasi instruksi gubernur itu yang Enggak lah. tertentu? Enggak ada apa pakai BPKD, memang sengaja aja. Mungkin prinsip mereka tuh kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu. Jadi semboyan itu betul-betul ada. Lalu kalau itu kasih aja lah diskon kami lah. Bandung pusing amat teman gitu kan. Kesel udah gitu kan. Bayangin urusan udah bus jadi ini sampai sekarang 6 bulan bolak-balik. Sementara kita track kurang bus. Kalau tambah 30 tuh efeknya banyak sekali. Tapi tadi Bapak tidak menerima, tidak menerima alasan yang dilakukan BPKD Dinas. Apa mau alasan apa lagi? Udah diskusi 6 bulan. Terus tadi pajak bilang Pak agar neraca saldo segala macam itu seimbang, itu harus tetap ditancungkan pembayaran apa segala macam. Bapak tahu nggak sih itu selama ini? Makanya saya bilang, saya tanya sama dia kan, selama ini kalau orang iklan di bus berapa duit sih setahun? Dia nggak mau jawab, ya nggak boleh jawab kan? Kurang ngajar kerja sebanyak, nggak mau jawab. Saya nggak tahu, saya marah kan. Kamu jawab sekarang. Itu aku kesel. Masa kamu nggak tahu? Terus di belakang ngomong 25 juta, 30 juta, kurang ajar kan? Kalau dia nggak mau jawab, bikin ngambang lagi semua nih. Nah kalau 25 juta terus kan ada NSR. Oke, NSR berapa? 100 juta. Kalau 100 juta, 150 juta juga 10 tahun baru 1,5 M.